Wes, udah. Tes. Gimana Rek, suaranya sudah bisa didengar? Bisa. Monggo, Pak. Praktikum tata cara pengoperasian traktor. Kebetulan yang TS 6000 ya. Ini traktor ini mempunyai kekuatan 90 horsepower. Jadi sebelum kita melakukan pengoperasian di lahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengoperasian traktor ini. Yang pertama adalah sistem bahan bakar ya. Ini menggunakan traktor ini menggunakan tenaga diesel, jadi bahan bakar yang kita gunakan menggunakan jadi sistem pelumasan ini ada distrik, jadi bisa kita lihat juga kapasitas maupun kualitas dari minyak pelumas. Nah, di sini ada batas atas sama batas bawah. Jadi yang perlu diperhatikan ini menggunakan minyak pelumas Mediterranean SX 15W40. Ya. Kapasitas pelumas ini 12 liter ya. Nah, biasanya untuk pergantian minyak pelumas ini biasanya kalau di unit traktor ini sistemnya kita menggunakan sistem jam kerja atau work hour. Jadi tiap 300 jam kerja minyak pelumas ini juga harus kita ganti. Ya. Di samping itu ada beberapa hal lagi untuk sebelum kita pengoperasian di lahan adalah kita ngecek baterai atau aki. Klikkan. Jadi sama dengan mobil, jadi di traktor ini sistem kelistrikannya sumber pertama adalah menggunakan aki ya. Aki ini kebetulan yang ada di sini adalah tipe basah ya. Jadi tipe basah, jadi ada air aki. Jadi kelemahan dari sistem yang tipe basah ini biasanya kita harus sering kontrol kondisi air aki ini. Jadi air aki ini usahakan di aki sendiri ada batas ya namanya. Ada batas atas atau upper level sama batas bawah lower level. Jadi usahakan air aki itu usahakan antara lower level sama upper level. Ya. Sebenarnya di aki ini ada dua tipe ya. Ada yang tipe kering atau istilahnya MF, maintenance free. Kalau yang tipe kering itu biasanya tanpa perawatan. Ya, jadi memudahkan kita. Kalau yang tipe basah ini paling enggak 1 bulan sekali harus kita cek kondisi air akinya. Kalau yang tipe kering, yang maintenance free tanpa perawatan. Kalau sudah waktunya ganti harus diganti. Jadi umur perawatan di aki ini juga biasanya untuk memperpanjang dari umur aki sendiri. Jadi aki yang baik bisa tahan bisa 3-4 tahun. Kalau kurang dari itu sudah akinya lemah, biasanya ya perawatannya kurang bagus. Jadi mungkin bisa sampai kehabisan air aki ya. Ya. Jadi untuk aki atau baterai untuk traktor sendiri ini menggunakan arus sampai 100 ampere ya. Jadi menggunakan 100 ampere aki yang digunakan.
tegangannya 12 volt. Kemudian selain itu ada beberapa hal lagi, sistem pendingin ya. Jadi ini traktor ini menggunakan sistem pendingin air. Jadi ada radiator. Jadi yang perlu diperhatikan juga kita harus mengisi air pendingin atau water coolant. Jadi tempatnya di sini nih. Jadi ya. Jadi di sini juga ada batasnya. Jadi kita kebetulan tangkinya transparan. Jadi jangan sampai juga kehabisan dari water coolant atau pendingin. Karena kalau sampai kehabisan air pendingin di radiator berkurang, biasanya terjadi overheating, terjadi panas berlebih di engine. Jadi usahakan itu tadi ada beberapa hal. Sistem bahan bakar kita ngecek bahan bakarnya, sistem pelumas kita ngecek pelumasnya, kemudian sistem pendingin cek water coolant-nya, ya. Kemudian sistem listrikannya kita ngecek baterainya. Itu bagian-bagian di unit engine. Jadi bagian traktor itu ada bagian engine, ada bagian kemudi, kemudian ada bagian belakang untuk biasanya untuk menarik implemen atau alat-alat untuk pengolahan tanah. Jadi traktor ini fungsinya adalah biasanya untuk sebagai tenaga penarik untuk implemen. Jadi implemen sendiri ada beberapa, ada untuk pengolahan pertama atau pengolahan primer, itu biasanya menggunakan bajak piring, kemudian bajak singkal, ya. Kemudian ada yang untuk pengolahan sekunder, biasanya menggunakan garu, ya, ada garu piring, ya, ada rotari, ya, itu implemen. Itu tadi tentang bagian engine. Selanjutnya juga yang perlu diperhatikan sebelum kita turun lahan juga kondisi roda. Ya. Roda biasanya kita cek tekanannya, ya, tekanan angin. Jadi jangan sampai traktor ini kekurangan angin atau jangan sampai juga berlebih. Ya. Jadi usahakan. Jadi standarnya biasanya bisa 30 sampai 40 PSI. Kemudian kita lanjut ke bagian kemudi, ya. Jadi sebelum kita mengoperasikan, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di bagian kemudi. Kita lewat sana. Jadi di bagian kemudi yang perlu diperhatikan di bawah sini. Di bawah sini ada beberapa pedal, ya. Pertama kaki kiri. Kaki kiri itu biasanya tugasnya untuk ini. Ada pedal kopling misalnya. Jadi pedal kopling. Jadi caranya kopling kita injek penuh, ya, sampai mentok. Nah, biasanya kalau kita melakukan pemindahan gigi, jadi harus dibarengi dengan masukkan kopling. Untuk tuas kecepatannya di sini ada dua, ya. Yang pertama yang pendek ini. Yang pendek ini untuk tuas kecepatan high dan low. Kalau low posisinya ke depan. Ke depan. Ya. Kemudian posisi ke belakang adalah kecepatan tinggi, high. Untuk belajar nanti kita menggunakan yang low aja, ke depan berarti, ya. Yang perlu diperhatikan, setiap kita melakukan pemindahan gigi ini harus dibarengi dengan menginjak pedal kopling kaki kiri secara full, ya. Baru kita bisa memindahkan ini. Kemudian yang di sampingnya ini untuk kecepatan, ya. Mulai dari pertama satu itu posisinya ke kiri, kemudian ke depan. Satu. Kemudian kalau dua, posisi tengah depan. Ya. Tiga, posisi netral ke kiri, ke belakang. 3. Ya. Kalau 4, posisi ke kanan mentok, ke depan.
4. Kalau R posisi tengah ke belakang. Ya. Kalau bingung, ini ada panduannya ini. Oh, ada. Ya. Ya. Cuman kita punya 2 unit ya. Satunya yang lebih kecil yang 55 HP. Kalau tuas kecepatannya itu sama dengan mobil. Jadi 1 sama 1. Kalau 2-nya ke belakang. 3 ke depan. 4 belakang. R mentok ke belakang. Nanti kalau yang unit satunya lagi. Ya. Kalau ini maksudnya seperti yang tadi ya. Jangan sampai lupa setiap kita memindah korsleting ini tetap kita injak secara full kaki kiri menginjak pedal kopling. Usahakan sampai penuh ya. Sampai mentok untuk ini. Ya, itu untuk pindah kecepatan. Kemudian di sampingnya sini kaki kanan ini ada 2 tugas. Pertama ada rem ini, pedal rem. Ya, rem ini bisa kita kondisikan, bisa kita atur, bisa kita pisahkan antara rem kiri dan kanan. Ini kalau kita melakukan pengolahan di lahan. Jadi misalnya kita mau belok kiri secara ekstrim, kita tekan pedal yang kiri. Jadi roda kiri akan terkunci, kanan akan bergerak gitu. Sebaliknya gitu. Tapi kalau di jalan raya, kita kondisikan, ini kunci ya. Kemudian kita gabung. Jadi kita nginjak satu saja, yang lain ikut. Jadi kalau di jalan raya kita gabung saja. Ini fungsinya rem. Kemudian satunya ini untuk kecepatan atau gas, ya. Gas. Nah, yang membedakan pada traktor ini ada 2 gas ya. Ada gas kaki yang ini, kemudian juga ada gas tangan ini. Gas tangan ini nanti kalau kita pengoperasian di lahan. Ya. Gas tangan kita sesuaikan. Nah, di dashboard sini ya ada untuk menandakan putaran engine atau RPM mesin. Jadi mulai 0, 5, 10, 15, 20 ini dikalikan 100 ya. Jadi misalnya 15 dikalikan 100 berarti 1.500 RPM. Nah, biasanya kalau di gas tangan di pengolahan lahan kita kondisikan sekitar 1.500. 1.500 putaran mesin ya, RPM. Jadi ini nanti fungsinya kalau di lahan. Kalau di jalan raya kita menggunakan gas kaki nanti. Ya. Kemudian yang lain di sini ada untuk hand rem. Jadi kalau kondisi berhenti total gini, kita tekan hand rem ini. Jadi rem parkir ya, istilahnya rem parkir supaya kondisi traktor ini tidak jalan pada kondisi berhenti total. Yang lain ini ada untuk tuas untuk pemutar power take off PTO. Nanti saya jelaskan di bagian belakang itu ya. Di bagian belakang itu ada bagian yang namanya power take off atau PTO. Ya. Kemudian yang lain, nah di sini sebelah kanan ini untuk mengatur hidrolis ya. Jadi di belakang itu ada 3 titik penggandengan, ada istilahnya lower link. Untuk mengatur menaik turunkannya ini menggunakan handle ini ya. Jadi kalau turun ke bawah, untuk naik menaikkan implemen kita tekan di atas. Ya. Saya kira itu. Kemudian yang ini untuk penguncinya dan yang ini untuk biasanya di belakang juga ada istilahnya untuk sebagai sumber tenaga ya. Jadi misalnya itu ada 2 sumber tenaga, biasanya dihubungkan dengan implemen-implemen yang memerlukan tenaga menggunakan hidrolis. Nah, sebagai penggeraknya menggunakan penggerak hidrolis. Kemudian di bagian dashboard sendiri, ya pertama ada kunci kontak.
Posisi on, kalau posisi start kita tekan, kemudian kita putar. Nah, kemudian di dashboard sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Ada tadi untuk mengetahui bahan bakar, volume bahan bakar, ada ini. Kemudian untuk ini untuk temperatur, ya. Kemudian, nah, yang membedakan dengan mobil atau sepeda motor, kalau di traktor sini, ini ada menunjukkan jam kerja, ya. Jadi kalau di sepeda motor atau mobil biasanya kilometer, ya, menunjukkan berapa kilo. Kalau ini menunjukkan berapa jam kerja. Jadi kebetulan traktor ini sudah bekerja 1072,4 jam kerja. Jadi ini juga nanti berkaitan dengan perawatan. Misalnya kita mau pergantian oli tadi, ya. Kalau pergantian oli setiap 300 jam sekali harus kita ganti. Kemudian yang lain-lain ada lampu. Nah, kemudian yang satunya ini traktor ini bisa dikondisikan 4-wheel drive atau 4WD atau 2-wheel drive 2WD. Kalau di jalan raya nanti dikondisikan penggerak belakang saja atau 2WD. Kalau di lahan untuk pengolahan, jadi kita harus menggunakan yang 4WD. Nah, caranya di sini ada tombolnya, ya. Ini tombol yang untuk 4-wheel drive. Nah, nyala, ditandai di gambar sini ada nyala. Tapi kalau di jalan raya kita kondisikan yang 2-wheel drive, kita matikan aja nanti. Ya. Kemudian ada untuk ini untuk sign, ya, lighting kiri kanan. Kemudian klakson. Nah, klakson ini kita pencet. Ya. Itu bagian-bagian yang di bagian kemudi, ya. Jadi pada dasarnya nanti, nah, yang membedakan dari traktor ini dengan misalnya mobil, untuk kecepatannya kita bisa langsung, ya. Bisa langsung, tidak harus mulai 1 dulu, kemudian 2. Kita misalnya langsung 3 bisa. Jadi nanti misalnya kalau yang low dan high, jadi kita tekan yang depan aja, kita kayak low. Kemudian yang panjang ini kita bisa langsung ke 3, misalnya ke kiri, ke belakang. Ya, bisa, enggak harus dari 1 dulu. Jadi ini harus biasanya dalam keadaan berhenti, kita sesuaikan dulu kecepatannya, baru kita jalan. Nah, untuk jalan, yang perlu diperhatikan kita ngelepas koplingnya pelan-pelan. Ya, ngelepas pedal kopling pelan-pelan. Kemudian diikuti dengan yang kaki kanan menginjak pedal gas, jadi ditambahi gasnya. Yang perlu diperhatikan juga jangan sampai melebihi 1.500 RPM nanti, ya. Jadi kalau sudah biasanya ditandai bunyinya bunyi gereng gitu, ngorong gitu, ya. Itu biasanya RPM-nya tinggi. Yang perlu diperhatikan lagi juga kalau sudah kondisi jalan, kaki kiri jangan menggantung di pedal kopling. Ya, kaki kiri lepas saja. Lepas saja, kemudian kaki kanan yang kita nambahi gasnya. Kemudian kalau mau berhenti yang perlu diperhatikan, kita injak kopling dulu biasanya. Jadi kopling ini sebagai kondisi darurat juga bisa, ya. Berarti kalau misalnya terjadi ada kendaraan lewat, jadi kita tekan kopling. Baru kepingin berhenti total, kita injak rem. Ya. Ya. Jadi yang perlu perhatikan, supaya jalannya halus, biasanya kita nanti ngelepas pedal koplingnya pelan-pelan. Pelan-pelan, kalau sudah jalan, lepas, kaki kanan yang menambah kecepatan. Ya. Jadi nanti untuk latihan mungkin bisa pakai mungkin low, yang sini 2 bisa langsung 2. Jadi nggak harus 1 dulu, langsung 2 atau 3 nanti kalau yang cowok-cowok bisa langsung 3. Yang cewek-cewek bisa 2 saja. Ya. Jadi posisi ini 2. Kalau mundur, kalau dari 2 gampang, jadi langsung belakang, belakang lagi. Nah, biasanya kalau ini posisi R atau mundur, ditandai dengan ada bunyi sirine, ya. Bunyinya tit-tit-tit gitu. Jadi kalau kita mau mundur tapi posisi
tidak berbunyi sirinenya, berarti posisi persneling ini tidak posisi di R, bisa di 3 ya. Jadi hati-hati kalau yang ini harus kondisi kita lihat harus bunyi sirinenya. Kalau belum bunyi jangan dilepas dulu pedal koplingnya. Bisa jadi Anda mau mundur tapi malah traktornya malah maju ya. Ya, itu di bagian kemudi. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, jadi traktor ini pada fungsinya adalah untuk menarik implemen ya. Menarik alat-alat pengolahan tanah biasanya. Nah, biasanya untuk alat pengolahan tanah sendiri di sini ada 3 titik penggandengan ya. Yang atas ini namanya top link, yang bawah samping kiri, samping kanan namanya lower link ya. Nah, biasanya umumnya kebanyakan memang alat-alat pengolahan tanah ada 3 titik penggandengan atau istilahnya 3-point link jack. Kemudian, nah tadi sudah saya jelaskan ada namanya PTO namanya. Ini power take off. Biasanya di implement sendiri ada unit yang di samping dia ditarik juga memerlukan putaran mesin. Contohnya dari misalnya bajak rotari. Rotari biasanya ini ada dihubungkan di samping dihubungkan 3 titik penggandengan, dihubungkan juga dengan ini PTO. Namanya PTO, power take off. Untuk pengendaliannya tadi di atas sana. Kemudian kalau yang ini untuk penggandengan yang 1 titik. Namanya drawbar nih. Jadi penggandengan yang 1 titik contohnya adalah menggunakan trailer kayak di sebelah itu ya. Itu ada trailer, jadi ada untuk penggandengan yang 1 titik. Saya kira itu penjelasan tentang unit traktor roda 4. Kali ini dilanjutkan nanti praktikum latihan mengemudi ya. Jadi kita nanti masing-masing mahasiswa diharapkan di samping mengenal traktor ini juga bisa menjalankan traktor. Mungkin itu, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita turun ke lahan. Belum jelas atau ya? Gigi kan nanti Gigi. kan ya langsung masuk ke Persneling. 3 itu Pak ya. Iya. Itu enggak masalah Pak sama mesinnya Pak. Tidak masalah. Jadi memang dikondisikan berbeda dengan mobil ya. Kalau mobil memang kita atur kecepatannya mulai 1 dulu. Kemudian kopling dan 2 gitu. Kalau memang dikondisikan beda ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi kita langsung nanti karena memang setiap kita mindah usahakan memang dalam keadaan berhenti. Ya, apalagi yang tuas high low itu memang harus dalam keadaan berhenti. Makanya nanti kita prakteknya menggunakan yang low saja. Jadi yang kecil itu yang pendek ke depan, yang panjang, yang cowok mungkin bisa langsung 3. Yang cewek 2 saja mungkin. Ya. Jadi nggak ada masalah. Yang perlu diperhatikan nanti kalau sudah jalan usahakan kaki kiri jangan menggantung di kopling ya. Karena kalau sering menggantung di kopling, biasanya yang sering kena itu kampas koplingnya ya. Sering dapat aus ya. Kampas kopling. Ada lagi mungkin yang cewek? Atau yang di rumah? Oh, belum. Belum pernah jalanin masalah. Ya. Kalau jalanin nanti Jadi ada masalah. ini berbeda dengan mobil ya. Jadi kalau mobil kita harus imbang antara kopling sama gas. Kalau ini kita lepas koplingnya enggak masalah. Kalau mobil biasanya mati. Antara gas sama kopling tidak imbang akan mati. Kalau ini berbeda. Berarti lepas gas dulu baru di kopling. Lepas bisa jalan ya Pak. Ya, lepas kopling. Iya, bisa lepas ya. Enggak mati. Jadi bisa gantian ya Pak. Iya. Kayak mobil matic gitu. Oh iya. Iya. Ada koplingnya. Ya, cuman ada kopling. Iya. Baik,
udah nggak sabar kayaknya langsung kita latihan mengemudikan di jalan raya dulu ya. Kalau di lahan mungkin kondisinya seperti ini, kondisi masih basah, jadi kita latihannya di jalan raya dulu. Baik, gitu aja ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lahan. Hanya lokasinya depannya juga ya? Ya. Ya. Depannya greenhouse yang jalan baru. Oh ya. Yang anu aja belakangan. Depan gudangmu. Seat center aja. yang agak lebar itu. Iya, sebelah sana. Bisa mudah. Ini inovasi itu ya? Iya. Jalan istilahnya. Iya. Ya. Itu ya. Jalan kaki. Teman-teman, sementara saya off-kan dulu ya untuk kamera sama mikrofonnya karena ini untuk praktikum pengemudiannya kita mau di belakang di depannya center. Jadi sementara saya off-kan dulu untuk mikrofon sama kameranya.
Halo Rek. Sekarang pindah di depannya Cheat Center. Soalnya jalannya lebih luas. Kalau ada yang mau ditanyakan di room chat ya, Rek. Oh iya, nggak usah di Halo Rek, jadi ini lagi mencoba untuk mengemudikan traktor yang cowok dulu. Kalau cowok katanya tadi bisa masuk langsung ke kopling 3. Ya Allah, kabur. Itu ya Allah. Mainan. Hanya hilang.
Tadi yang dijelaskan Pak Fanasi ya, itu instrumen yang ada di situ ya. Mulai dari tadi kan di sebelah mulai dari kopling, rem yang sebelah sana ya, gas, terus gas ya. Lalu gigi utama ya, yang pendek itu ya, kata high low-nya ya, ada high, ada low. Itu kalau ke belakang itu high-nya, kalau ke depan low. Terus ada persneling ya, persneling yang agak panjang. Nih, agak panjang, yang panjang itu nanti dimasukkan ke 2 ya. Low 2, pakai low 2 ya. Pakai low 2. Kalau pakai low 3 terlalu cepat nanti kecepatannya ya. Lalu yang di sini, yang sebelah sini ada handrem ya. Handrem itu hanya fungsinya sementara ya. Habis itu dibuka lagi jalan ya. Terus habis itu ada tuas-tuas yang lain. Kita hanya nanti fungsinya hanya rem dan kopling, gas itu aja. Nanti tidak boleh melebihi sampai 15.000 ya, 1.500 ya, 1.500 sorry. Itu kan ada 10, 15, 25 ya, itu dikalikan 100 ya. Jadi ada 10.000, 1.000, ada 1.500. Pakai yang 1.500 saja ya. Oke. Nanti untuk naiknya juga tadi sudah dibahas tadi ya. Tidak boleh membelakangi traktornya ya. Itu aja ya. Ada kesulitan, yang bingung. Nanti jangan lupa dikopling dulu. Soalnya mulai kemarin tab juga gitu. Yang paling dilupakan itu kopling. Taunya sudah dimasukkan ya. Kalau motornya kalian tidak dikopling gimana ya? Nah, kalau nggak mati ya loncat kan gitu kan ya. Ya. Lain dengan kalau cewek-cewek tidak tahu itu koplingnya gimana. Soalnya pakai metik semua ya. Tuh ya. Tuh ya. Jelas ya? Oke, sekarang apa giliran bagaimana nanti? Yang siap aja sudah ya, yang siap. Nanti yang lain ikuti ya. Nanti jangan milih yang kecil sama besar ya. Sama aja, jangan dilihat orangnya ya. Ini lagi nggak nyampe juga ini nantinya. Ya. Kalau di sana agak ke depan ya, di sana ya. Oke. Oke lah ya. Dimulai ya. Oke, sudah. Akhiri sekian dulu.
Rek, jangan lupa absen. Ya, lo.